Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sinta Dewi Bowo dari kelas C dengan NIM V1323030 dari program studi D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membuat video mengenai UTS Marketing Research, mengenai multidimensional scaling dan prinsipal komponen analisis. Di sini saya akan share screen untuk yang pertama ada di bagian multidimensional scaling. Kita akan masuk ke dalam Excel terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data yang di mana data tersebut diisi dari teman-teman satu angkatan D3 Manajemen Pemasaran. Jadi di sini mengenai brand baju dari H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, kemudian 3 Second, Erigo, Matahari Department Store, Ramayana, dan Jogger. Nah, kemudian di sini didapatkan angka-angka eh, hasil rata-rata dari penghitungan poin 1 hingga 10. Nah, kemudian kita akan menghitung ini ke dalam SPSS. Untuk yang pertama kita copy terlebih dahulu, mulai dari H&M hingga Jogger, kita copy. Kemudian kita akan masuk ke dalam SPSS, kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, maka akan muncul brand-brand tadi, namun di atas namanya itu masih var 01 sampai var 001. Kemudian kita rename, kita masuk ke dalam variable view. Kemudian untuk var 01 kita ganti dengan brand. Kemudian untuk var 02 hingga 11 kita sesuaikan dengan brand tadi. Ada H&M, kemudian ada Dagadu, kemudian ada Uniqlo, kemudian Zara, kemudian di eksekutif, kemudian 3 Second, kemudian ada Erigo, kemudian ada Matahari, kemudian ada Ramayana, kemudian ada Jogger. Kita balik ke data view, kemudian ini sudah sesuai dengan yang ada di Excel tadi, H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, 3 Second, Erigo, Matahari, Ramayana, dan Jogger. Nah, kemudian kita akan menganalisis multidimensional scaling. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam Analyze, kemudian kita klik di bagian scale, kemudian kita pilih di bagian multidimensional scaling, all scale, kemudian akan muncul brand H&M, kemudian hingga Jogger. Kemudian kita pilih H&M, kita shift panah bawah, kemudian kita masukkan ke dalam variabel nama brand-brand tadi. Nah, kemudian kita klik di bagian model. Nah, di bagian model ini, di bagian level of measurement, kita pilih di bagian rasio. Kemudian kita continue. Kemudian kita masuk ke dalam options. Kemudian kita pilih di bagian display-nya, kita dipilih bagian group plots. Kemudian kita pilih continue, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul hasilnya. Di sini akan muncul hasil berupa Auskal, kemudian ada distance model, stimulus, kemudian akan ada scatter plot. Nah, kemudian di sini ada stimulus. Nah, di sini ada iteration, Auskal. Kemudian kita akan lanjut ke dalam prinsipal komponen analisis. Kemudian kita akan masuk ke dalam prinsipal komponen analisis. Kita akan share screen dulu, kita akan masuk ke dalam Excel. Nah, untuk yang pertama, brandnya masih sama. Ada H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, Eksekutif,
Second Erigo Matahari Ramayana Jogger. Kemudian ada beberapa aspek yang lain, aspek tambahan seperti kualitas produk, harga, desain dan tren, kenyamanan, pelayanan pelanggan, lokasi dan aksesibilitas, serta brand reputation. Nah, kemudian kita akan kopikan dulu dan kita akan masukkan ke dalam SPSS. Kita copy, kemudian kita akan masuk ke dalam SPSS. Kita paste. Nah, kemudian di sini akan tertera brand H&M, Dagado, Uniqlo, Zara, Eksekutif, 3 Second, Erigo, Matahari, Ramayana, kemudian Jogger. Nah, kemudian karena di atas sini namanya masih var 001, nah kita rename terlebih dahulu, kita masuk ke dalam variable view. var 1 kita ganti dengan brand, kemudian var 2 kita ganti sesuai dengan yang ada di Excel, yaitu ada kualitas, harga, desain, kenyamanan, kualitas, harga, desain, kenyamanan, pelayanan, lokasi, reputation. Pelayanan, lokasi, dan reputation. Kemudian kita masuk lagi ke dalam data view. Nah, di sini sudah sesuai. Kemudian kita akan menganalisis. Untuk yang pertama kita pilih klik analyze. Kemudian kita masuk ke dalam dimension reduction. Nah, kemudian kita klik di bagian vektor. Nah, di sini akan muncul, kemudian kita pilih di bagian variable, kita masukkan dari kualitas produk, kita shift panah ke bawah, kita masukkan dari kualitas hingga reputation ke dalam variable. Kemudian di bagian deskriptif kita klik, kita pencet, kemudian kita centang di bagian statistik di initial solutions. Kemudian di bagian correlation matrix kita centang di bagian coefficient dan significance level. Kemudian kita continue. Kemudian kita masuk ke dalam extraction, kita klik extraction. Kemudian di bagian analyze, kita pilih di bagian correlation matrix. Kemudian kita masuk ke dalam display, kita centang dua-duanya, kita centang di bagian script plot. Kemudian di bagian extract, kita pilih di bagian based on eigenvalue. Kemudian eigenvalue greater than 0,5. Kemudian kita klik continue, kemudian kita masuk dalam scores. Nah, di scores ini kita centang di bagian save as variable. Kemudian metodenya adalah regression. Kemudian kita pilih continue. Kemudian kita klik di OK. Nah, kemudian akan muncul outputnya. Untuk yang pertama ada di bagian correlation matrix, kemudian di bagian communalities, kemudian ada di bagian total variance explain, kemudian ada di bagian script plot, yaitu ada eigenvalue, komponen number, kemudian ada komponen matrix. Nah, untuk yang selanjutnya, kita kembali lagi ke dalam data yang tadi, ke dalam data kita. Nah, di sini akan muncul ada vektor 1, kemudian vektor 2. Nah, kemudian kita akan membuat file baru. Kita pilih file, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih data. Nah, kemudian akan masuk ke data yang kedua. Nah, di sini kita akan mengcopy dari data yang tadi. Kita akan copy terlebih dahulu. Kita akan copy dari brand H&M ini. Kita copy. Kemudian akan kita paste ke dalam data yang baru. Nah, kemudian kita copy lagi di bagian vektor 1 dan vektor 2. Kita copy, kemudian kita paste ke dalam dataset yang baru.
Kemudian kita ganti nama terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam variable view. Kita berikan nama brand. Kemudian kita berikan nama vektor satu, kemudian vektor 2. Kemudian kita akan kembali lagi ke dalam output yang tadi. Kita akan masuk ke dalam komponen matrix. Nah, di bagian komponen matrix ini kita copy paste angka-angkanya. Kita copy, kemudian kita kembali ke dataset. Kemudian kita paste di sebelah sini. Kemudian kita akan berikan sesuai dengan eh, nama yang tadi, yang sesuai dengan kualitas tadi. Masuk ke bagian kualitas, kemudian di bawahnya ada harga, desain, kenyamanan, harga, desain, kenyamanan, kemudian pelayanan, lokasi, reputation. Pelayanan, lokasi, dan yang terakhir ada di reputation. Nah, setelah itu kita masuk, oh ini kita ganti nama, kita masuk ke dalam variable view, kemudian kita ganti nama menjadi komponen satu, kemudian kita berikan nama komponen dua. Kemudian kita masuk ke dalam data view kembali, kemudian kita eh, masuk ke dalam grabs, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi dialogs, kemudian kita pilih di bagian scatter dot. Kemudian kita pilih di bagian outline scatter, kemudian kita masuk ke dalam define. Nah, kemudian di sini akan ada Y express. Nah, kemudian untuk Y ini kita masukkan vektor satu, kemudian X-nya kita masukkan vektor 2, kemudian Y-nya kita masukkan, Y2-nya kita masukkan komponen satu, kemudian untuk X2-nya kita masukkan komponen 2. Nah, di label cases by ini kita masukkan brand. Nah, kemudian kita pilih di bagian options, kemudian kita di bagian missing values, kita pilih yang exclude case variable by variable. Di bagian missing value, kemudian kita centang di bagian display chart with case labels. Nah, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam output kembali. Nah, di output ini sudah tertera grafik yang diminta. Nah, kemudian kita diminta untuk memberikan garis untuk meletakkan di mana brand-brand tersebut berada. Kemudian kita berikan titik dua, kita klik dua kali. Kita klik dua kali, kemudian kita masuk ke dalam chart editor, kemudian kita masuk ke dalam options, kemudian kita pilih x-axis, kita close, kemudian kita berikan ke y-axis, kemudian kita close. Kalau sudah kita silang, nah di sini akan sudah muncul garis y dan x. Nah, sekian untuk pemaparan UTS saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.